Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari tema 5 wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, usaha di sekitarku, pada pembelajaran yang ketiga. Kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Yang pertama, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Yang kedua, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Yang ketiga, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Dan yang keempat, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Dan masih banyak lagi ya contoh lainnya. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Bagian A, dari benda-benda berikut, yaitu paku, pensil, penggaris plastik, karet penghapus, dan paku payung. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah... Ayo, ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah paku dan paku payung. Selain itu, tidak bisa ditarik magnet ya. Bagian B, kekuatan terbesar pada magnet yang membuat benda-benda magnetis dapat tertarik terletak pada bagian... Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jawabannya adalah kutub-kutub magnet atau di ujungnya. Bagian C, perhatikan gambar berikut ini. Kegunaan magnet pada gambar A adalah titik-titik. Hayo, ada yang tahu jawabannya? Nah, itu gambar kompas ya, sehingga jawabannya adalah sebagai petunjuk arah. Kegunaan magnet pada gambar B adalah titik-titik. Hayo adik-adik, apa jawabannya? Ya, untuk mengangkut benda-benda dari besi. Paham ya adik-adik? Pertanyaan yang kedua, tuliskan 5 contoh benda yang menggunakan magnet. Nah, adik-adik tentunya sudah tahu ya jawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak benda yang menggunakan magnet. Contohnya, kompas, obeng, kulkas, pengeras suara, dan gunting. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, sekarang kita lanjut materi kita yang kedua, yaitu tentang menulis daftar riwayat hidup. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar mengenai riwayat hidup. Nah, sekarang coba perhatikan
lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Nah, dari gambar kita lihat ada judul formulir yaitu riwayat hidup. Nah, yang kedua yaitu identitas diri. Berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat tanggal lahir, dan alamat. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Berisi tentang latar pendidikan seseorang dari tingkat dasar hingga paling tinggi. Yang keempat, pengalaman kerja. Nah, ini berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Lalu yang terakhir yaitu pernyataan pengisi formulir. Nah, ini berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama, dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materai. Nah, adik-adik, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya, karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu, kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya, seperti prestasi yang pernah diraih selama sekolah, atau juga data orang tuamu, ataupun keterampilan yang kamu miliki. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa ya membuat daftar riwayat hidup sendiri. Cukup sekian ya adik-adik video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajarannya. Nah, apabila masih bingung atau ada pertanyaan, adik-adik boleh menuliskannya pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.